Bagian 5, cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan orang kasar. Mereka menyakiti kita, mempermalukan kita dan mengguncang kepercayaan diri kita. Aku menangis ketika pertama kali menghadapi mereka, tetapi sekarang aku sudah tahu bagaimana menghadapi mereka. Ada banyak cara menghadapi orang-orang seperti itu. Yang pertama adalah memperingatkan mereka bahwa ucapan mereka tidak pantas. Kita boleh berbicara dengan bebas, selama tidak menyinggung. Hak asasi orang lain, memberi peringatan bila seseorang melewati batas adalah cara yang paling mendasar untuk menghadapi kekerasan secara verbal, jika mendengar sesuatu yang dipenuhi prasangka. Kita bisa dengan tenang berkata, kalau ada orang lain yang mendengarnya, orang itu pasti akan salah paham, atau, orang yang kau bicarakan itu pasti akan sakit hati kalau mendengarnya. Yang terpenting adalah kita mengatakannya dengan nada sekering mungkin tanpa melibatkan emosi. Yang kedua adalah merespons dengan pertanyaan penegasan. Lebih baik lagi jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan naif seolah-olah tidak memahami situasinya. Misalnya, jika ada yang bergurau, wajah orang itu sungguh tidak egois. Kita bisa berkata, "Ah, maksudmu jelek?" Jika kita bertanya seperti itu, lawan bicara akan merasa malu dan lebih berhati-hati dengan komentarnya. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang digunakan lawan bicara kita. Misalnya ada yang berkata, "Pak Tua," bukan panggilan mengejek, melainkan panggilan akrab. Kita bisa berkata, "Kalau begitu, apakah aku juga boleh memanggilmu Pak Tua?" Kita bisa membalas dengan logika yang digunakan lawan bicara. Jika ada pria yang berkata, "Untuk apa memakai bra kalau dadamu sekecil itu?" Kita bisa berkata, "Lalu kenapa kau sendiri memakai celana dalam?" Yang keempat adalah memberikan respons yang tidak tulus. Ahli anak-anak menyarankan agar kita tidak menyerah apabila anak-anak terus menjerit dan memohon. Kita bisa menatap mereka tanpa berkata apa-apa, atau menghentikan apa yang kita lakukan dan pergi. Jika tidak mendapat respons, mereka akan berhenti sendiri. Prinsip ini juga berlaku bagi orang dewasa. Jika dihadapkan pada situasi yang ingin kita hindari dalam media sosial, kita bisa menghentikan percakapan dengan berkomentar, "Haha," atau, "Oh, begitu." Jika situasinya terlalu berlebihan, sebaiknya kita tidak membaca atau membalas komentar itu. Jika mendapati situasi ini secara langsung, kita hanya perlu menunjukkan pendapat kita dengan mengulangi kata-kata seperti, "Begitu rupanya pendapatmu," atau, "Ya." Yang kelima adalah memberikan jawaban bernada humor. Cara ini sangat cocok digunakan apabila kita mendengar pernyataan kuno. Ketika ada orang yang menyuarakan prasangka-prasangka maco, kita bisa membalas, "Wah, ternyata Anda berasal dari dinasti Joseon." Jika mendengar seseorang terus mengeluh tentang dirinya, kita bisa berkata, "Sekarang ini kau harus membayar denda kalau mengeluh terus," atau, "Orang tuaku mencoba selama 30 tahun sebelum menyerah, bagaimana denganmu?" Dengan begitu, lawan bicara tidak akan bisa melanjutkan lagi. Jika merasa lawan bicara mengoceh terlalu panjang, kita bisa berkata, "Aku bisa mengatasinya sendiri," tetapi sebaiknya kita mencoba cara itu setelah berlatih karena butuh latihan untuk membuat lelucon terdengar alami. Jika menerima begitu saja orang-orang yang menyakiti kita, kita akan berubah menjadi orang lemah. Kita tidak perlu menghindari orang kasar. Kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Jika ada orang yang berkata, "Orang lain tidak keberatan, kenapa kau ribut?" Katakan kepadanya bahwa orang lain itu hanya berpura-pura tidak keberatan. Manusia sudah menciptakan perbedaan budaya antara generasi sekarang dan generasi lama karena orang-orang yang lemah mulai berkata kepada orang-orang yang kuat, "Perbuatanmu ini tidak benar." Jangan lagi berdiam diri menghadapi ketidakadilan. Jangan lagi kita berkata bahwa kita ingin hidup di dunia seperti ini. Sejauh ini dunia ini sudah mengalami kemajuan.